Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 3 dengan anggota Komang Mea Antika dan Indah Olvi Oktavia akan mempresentasikan materi tentang teori belajar. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu teori belajar ilmu jiwa daya, teori belajar behaviorisme, dan teori belajar kognitif. Teori belajar ilmu jiwa daya. Menurut ilmu jiwa daya, belajar hanyalah sebatas melatih semua daya yang dimiliki seseorang. Daya-daya yang dimaksud itu antara lain daya mengenal, daya mengingat, daya berpikir, daya fantasi, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menghafal kata atau angka, istilah asing, atau sebagainya. Melatih ketajaman berpikir seorang dapat dilakukan dengan cara memecahkan masalah dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan meningkatkan daya fantasi seorang dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri merenungkan sesuatu. Selanjutnya, teori belajar behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Perkembangan teori belajar behaviorisme. Perkembangan teori belajar behaviorisme dalam kurung tingkah laku dimulai dari adanya keinginan para ahli di bidang ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana orang bisa belajar. Yang pertama ada teori belajar dari Ivan Pavlov, yang disebut teori belajar pengkondisian klasik. Teori belajar ini menjelaskan bahwa proses belajar diri seseorang adalah suatu respon akan berlangsung sebagai akibat dari terjadinya pengasosiasian ganjaran sebagai kondisi dan rangsangan sebagai stimulus yang mendahului ganjaran tersebut. Yang kedua ada teori belajar dari Edward Thorndike, yang disebut hukum pengaruh. Dalam pandangannya bahwa stimulus dapat mengeluarkan respon-respon. Teori ini merupakan asal mula dari teori stimulus respon yang dikenal sekarang. Teori ini mengajukan 3 hukum dasar tentang perilaku belajar, yaitu sebagai berikut. Pertama, Law of Radiance, menjelaskan tentang pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila peserta didik telah memiliki kesiapan. Kedua, Law of Exercise, menjelaskan bahwa hubungan antara stimulus dan tindakan akan menjadi lebih kuat jika hubungan tersebut dilakukan berulang-ulang. Ketiga, Law of Effect, menjelaskan bahwa jika sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus-respon akan semakin kuat. Selanjutnya ada teori belajar dari Burroughs Skinner yang disebut operant conditioning. Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama dengan perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, tingkah laku yang abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal dengan cara sederhana, yaitu manipulasi lingkungan. Dalam konteks pembelajaran, teori ini dapat menyatakan kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar. Selanjutnya ada prinsip teori belajar behaviorisme. Pertama, konsekuensi. Reinforcement didefinisikan sebagai sebuah konsekuensi yang menguatkan tingkah laku. Keefektifan sebuah reinforcement dalam belajar perlu ditunjukkan karena kita tidak dapat menghasilkan sebuah konsekuensi adalah reinforcement sampai terbukti bahwa konsekuensi tersebut dapat menguatkan perilaku. Yang kedua ada waktu pemberian reinforcement. Keefektifan reinforcement dalam perilaku tergantung berbagai faktor, salah satunya yaitu frekuensi atau jadwal pemberian reinforcement. Ada 4 macam pemberian jadwal reinforcement, yaitu sebagai berikut: fixed ratio, variable ratio, fixed interval, dan variable interval. Selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman adalah menghadirkan atau memberi sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku.
Dari segi bentuknya, hukuman terdiri dari time out dan response cost. Time out adalah sebuah bentuk hukuman di mana seseorang akan kehilangan sesuatu yang disukai atau disenangi sampai waktu tertentu. Sedangkan response cost adalah sebuah hukuman di mana seseorang akan kehilangan reinforcement positif jika melakukan perilaku yang tidak diinginkan. Contohnya, seorang siswa tidak memberikan kesempatan mengakses internet di ruang komputer sekolah jika tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Selanjutnya itu ada kesegaran konsekuensi. Salah satu prinsip dalam teori belajar behavioristik adalah konsekuensi yang segera mengikuti perilaku akan lebih mempengaruhi perilaku daripada konsekuensi yang datangnya lambat. Pujian yang diberikan segera setelah anak melakukan sesuatu pekerjaan yang baik dapat merupakan suatu reinforcement yang lebih kuat daripada angka atau skor yang diberikan kemudian. Selanjutnya, shaping atau pembentukan. Istilah shaping digunakan dalam teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pembelajaran keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan-penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Selanjutnya ada extinction, yaitu pengurangan. Adalah mengurangi atau menurunkan tingkah laku dengan menarik reinforcement yang menyebabkan perilaku tersebut terjadi. Selanjutnya yaitu ada maintenance. Maintenance adalah proses reinforcement tingkah laku yang biasanya terjadi karena faktor intrinsic reinforcement. Dalam hal ini, perilaku tersebut terjadi karena sesuatu yang menyenangkan di dalamnya. Selanjutnya ada antecedent. Antecedent dapat memberikan petunjuk apakah sebuah perilaku akan mendapatkan konsekuensi yang positif atau negatif. Selanjutnya, aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran. Aplikasi teori behaviorisme dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Berikut dipaparkan mengenai aplikasi teori belajar behaviorisme menurut tokoh-tokoh. Yang pertama, aplikasi teori Pavlov. Aplikasi teori Pavlov yaitu pada awal tatap muka antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru menunjukkan sikap yang ramah dan memberi pujian terhadap siswanya. Yang kedua, aplikasi teori Thorndike. Aplikasi teori Thorndike yaitu sebelum pembelajaran dimulai, guru menyiapkan mental siswa terlebih dahulu, guru mengadakan ulangan yang teratur, dan guru memberikan bimbingan. Yang ketiga, aplikasi teori Skinner. Dalam aplikasi teori Skinner, guru mengembalikan dan mendiskusikan pekerjaan siswa yang telah diperiksa dan dinilai sesegera mungkin. Langkah pembelajaran menurut teori belajar behaviorisme. Yang pertama, menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis lingkungan kelas yang ada saat ini. Yang ketiga, menentukan materi pelajaran. Yang keempat, membaca materi pelajaran menjadi langkah yang tersusun. Yang kelima, menyajikan materi pelajaran. Selanjutnya, memberikan stimulus dapat berupa pertanyaan. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respons yang diberikan siswa. Yang kedelapan, memberikan penguatan atau reinforcement. Yang kesembilan, memberikan stimulus baru. Selanjutnya, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan siswa. Selanjutnya, memberikan penguatan lanjutan. Kekuatan, kelemahan, dan implikasi teori belajar behaviorisme. Kekuatan dari langkah pembelajaran ini yaitu langkah-langkah menuju tujuan dapat dikontrol, kesempatan bagi siswa untuk belajar dan maju dan partisipasi aktif. Teori behaviorisme terbatas lingkupnya, dan kelemahannya adalah bahwa Skinner tidak menginginkan siswa berbuat salah karena asosiasi yang salah sulit ditiadakan. Implikasi dari teori behaviorisme dalam proses pembelajaran ini dirasa kurang memberikan ruang gerak yang bebas bagi pelajar untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuannya sendiri, karena sistem pembelajaran tersebut bersifat otomatis, mekanis dalam menghubungkan stimulus dan respon sehingga terkesan seperti kinerja mesin atau robot.
Selanjutnya, teori belajar kognitif. Yang pertama, kita akan mempelajari hakikat teori belajar kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition atau kognisi yang berarti perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Teori belajar kognitif berbeda dengan seri belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Konsep dari teori belajar kognitif ini adalah adanya pemrosesan informasi yang menjelaskan tentang aktivitas pikiran individu dalam menerima, menyimpan, dan menggunakan informasi yang dipelajari. Teori belajar kognitif menurut Jean Piaget 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan semakin bertambahnya umur seseorang, maka semakin komplekslah susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Piaget juga berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi jika terdapat tahap-tahap berikut. Yang pertama, proses asimilasi. Proses asimilasi merupakan suatu proses di mana individu mengintegrasikan persepsi, konsepsi, informasi atau pengalaman baru ke dalam skema yang telah dimilikinya. Yang kedua, proses akomodasi. Proses akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Selanjutnya yang ketiga, proses ekuilibrasi. Proses ekuilibrasi merupakan proses menyeimbangkan lingkungan luar dengan struktur kognitif yang ada dalam dirinya. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif, yaitu tahap yang pertama, tahap sensorimotor pada umur 0-2 tahun. Selama periode ini, anak mengatur alamnya dengan indera dan tindakannya serta persepsinya yang sederhana. Yang kedua, tahap praoperasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Pemikiran dalam teori Piaget ini adalah prosedur melakukan tindakan terhadap objek-objek. Tahap ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pralogis, yaitu pada umur 2-4 tahun. Dalam hal ini, anak telah mampu menggunakan bahasa dalam mengembangkan konsepnya. Yang kedua, tahap intuitif, yaitu pada umur 4-7 tahun. Dalam hal ini, anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Selanjutnya, tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7-11 tahun. Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan logika yang memadai. Selanjutnya, tahap operasional formal, yaitu pada umur 11-18 tahun. Tahap operasional formal adalah tahap terakhir perkembangan kognitif menurut Piaget. Ciri-ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah diperoleh kemampuan berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner. Dalam teori belajar kognitif, Jerome Bruner berpendapat bahwa kegiatan belajar akan berjalan baik dan kreatif jika siswa dapat menemukan sendiri suatu aturan atau kesimpulan tertentu. Yang pertama, enaktif. Cara penyajian enaktif adalah melakukan tindakan yang bersifat manipulatif. Dengan cara ini, seorang mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Yang kedua, ikonik. Cara penyajian ikonik didasarkan atas pikiran internal. Pengetahuan disajikan oleh sekumpulan gambar-gambar yang mewakili suatu konsep, tetapi tidak mendefinisikan sepenuhnya konsep itu. Selanjutnya yang ketiga, simbolik. Penyajian simbolik menggunakan kata-kata atau bahasa. Penyajian simbolik dibuktikan oleh kemampuan seseorang lebih memerhatikan proposisi atau pernyataan daripada objek-objek. Selanjutnya, Bruner mengadakan pengamatan ke sekolah-sekolah. Dari hasil pengamatan tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan yang melahirkan 4 dalil, yaitu dalil yang pertama, dalil penyusunan atau konstruksi. Dalam hal ini,
menyatakan bahwa cara terbaik bagi siswa untuk mulai belajar konsep dan prinsip di dalam matematika adalah dengan mengonstruksikan konsep dan prinsip. Dalil yang kedua, dalil notasi. Dalam hal ini mengungkapkan bahwa konstruksi atau penyajian awal dapat diubah lebih sederhana secara kognitif dan dapat dipahami lebih baik oleh siswa jika konstruksi tersebut berisi notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan mental siswa. Dalil yang ketiga, dalil pengkontrasan dan keanekaragaman. Dalam hal ini, menyatakan bahwa prosedur belajar gagasan-gagasan matematika yang berjalan dari konkret ke abstrak harus disertakan pengontrasan dan keanekaragaman. Dalil yang terakhir yaitu dalil keempat, dalil pengaitan atau konektivitas. Dalam hal ini, menyatakan bahwa di dalam matematika antara satu konsep dengan konsep lainnya terdapat hubungan yang erat, bukan hanya dari segi isi, namun juga dari segi rumus-rumus yang digunakan. Baiklah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih.